Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perencanaan wilayah, yang mana materi yang saya akan jelaskan yaitu perencanaan wilayah. Yang pertama, definisi perencanaan menurut para ahli. Ada 3 yang mengemukakan tentang perencanaan, yaitu 1. Browowski 1964. Menurut Browowski, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan awal ke keputusan akhir dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu. Dan tujuan utamanya yaitu adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Kedua, menurut Waterstone 1964. Menurut Waterstone, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Coyers dan Hills 1984. Menurut kedua ahli ini, perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Yang kedua yaitu definisi perencanaan wilayah. Pengertian perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang dilakukan dalam melakukan perencanaan wilayah yaitu 1. Menentukan tujuan. Di sini yang dimaksud dengan menentukan tujuan yaitu dalam melakukan perencanaan wilayah, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dalam perencanaan wilayah. Yang kedua, memprediksi. Yang ketiga, memperkirakan berbagai masalah. Adalah misalnya sebelum melakukan perencanaan, terlebih dahulu kita tahu berbagai masalah yang kita akan hadapi dalam melakukan perencanaan wilayah. Yang keempat, menetapkan lokasi wilayah adalah dalam melakukan pembangunan wilayah, terlebih dahulu kita harus tahu lokasi atau tempat yang akan kita lakukan pembangunan wilayah. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, sifat perencanaan. Sifat perencanaan terbagi menjadi 6, yaitu 1. Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral, dan spasial. Kedua, dari bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Yang ketiga, dalam jangkauan dan hierarkinya ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Keempat, dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Yang kelima, dilihat dari arus informasi. Perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah atau top down, dari bawah ke atas atau bottom up, atau kedua-duanya. Yang keenam yaitu dari segi ketetapan atau keluasan proyeksi ke depannya. Perencanaan dapat indikatif atau preskriptif berdasarkan sistem politiknya. Perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Keempat,
Fungsi perencanaan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan, yaitu 1. Sebagai penuntut arah. Kedua, meminimalisir ketidakpastian atau disebut dengan uncertainty. Yang ketiga, meminimalisir inefisiensi sumber daya. Yang keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki pengetahuan dan memperhitungkan. Yang pertama, tujuan akhir dan dikehendaki. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alti kehendak. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang kelima, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Yang keenam, orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya. Yang ketujuh, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Berikutnya, pengolahan atau manajemen terbagi menjadi 4. 1. Perencanaan atau planning, meliputi pengaturan tujuan dan mencapai cara bagaimana untuk mencapai tujuan dalam perencanaan. Kedua, pengorganisasian atau organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuality. Ini merupakan pelaksanaan kerja harus sejalan dengan perencanaan kerja yang telah disusun. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, yaitu agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Materi berikut yaitu elemen perencanaan. 1. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan, kegiatan, monitor, dan evaluasi. Kedua, perencanaan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat pengalokasikan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin, pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.
Materi berikutnya yaitu faktor-faktor perencanaan wilayah. Di sini faktor-faktor perencanaan wilayah itu terbagi menjadi 4. 1. Potensi setiap wilayah itu berbeda-beda. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, adanya kesalahan perencanaan di masa lalu. Dan yang terakhir itu, yang keempat, kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam perencanaan wilayah. Pertama, pendekatan sektoral merupakan berdasarkan sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut disebut subsektoral. Yang kedua, pendekatan regional merupakan pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.